di sini saya ingin mewawancari Bu Hati terkait tentang pengambilan keputusan selaku kepala sekolah di TK AP Sidoarjo. Nah, langsung saja ya Bu Hati. Yang pertama, bagaimana Bu Hati dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang termaksud dilema etika atau rujukan moral? Menurut pandangan saya, menurut saya selaku kepala TK AP Sidoarjo, itu untuk dilema etika, kasus dilema etika ya, itu adalah suatu kasus yang mana kasus tersebut benar menurut pandangan bersama itu adalah benar dan tapi bisa tidak berkeadilan seperti itu. Dan yang satu tadi apa, kasus rujukan moral. Kalau rujukan moral itu suatu kasus yang benar dan yang salah. Selanjutnya, bagaimana Bu Harti mengambil keputusan di sekolah terkait dengan kasus dilema etika? Untuk suatu kasus dilema etika itu apabila terjadi di sekolah kami, kami mengadakan, yang pertama kami lakukan adalah mengadakan diskusi bersama dengan stakeholder yang ada di sekolah untuk mengetahui apa akar permasalahannya kok terjadi dilema etika di sekolah kami. Nah, nanti akan dicarikan solusinya. Lalu langkah-langkah untuk prosedur seperti apa yang Bu Hati lakukan selama ini? Apabila terjadi kasus di sekolah tentang dilema etika ya tadi yang diangkat, itu yang pertama tadi kan kita mengadakan pertemuan dengan guru dan dengan guru yang ada di sekolah. Setelah itu saya akan mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan atau anak tersebut. Setelah kita mendapatkan konfirmasi jawaban, terus saya mengadakan pertemuan lagi dengan para guru dan stakeholder untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengadakan home visit ke anak tersebut. Hal apa saja yang selama ini dianggap efektif ketika pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Bagi kami anggap efektif apabila ada suatu kasus, kita langsung mengadakan pertemuan atau memusyawarahkan suatu kasus tersebut. Kemudian kita mengkonfirmasi atau meminta kejelasan kepada anak tersebut. Nah, itu bagi kami adalah efektif, dan lebih efektif lagi apabila kita langsung mengkonfirmasi kepada orang tua juga. Lalu hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Tantangannya itu antara lain pas kita saat musyawarah itu tentu ada perbedaan pendapat di antara satu guru dengan yang lain atau stakeholder yang ada. Tapi nanti kita musyawarahkan secara mufakat yang terbaik dengan suara yang terbanyak. Nah, itulah untuk mengambil keputusan. Selanjutnya tantangan yang lain juga bahwa ada dari beberapa itu yang seolah-olah dia tidak melanggar etika. Seperti itu menjadi tantangan bagi kami. Sehingga kami harus menjelaskan, karena kalau etika itu tidak tertulis secara tidak tertulis gitu loh. Jadi maka kami perlu penjelasan pada yang bersangkutan. Ketika terjadi suatu kasus, apakah Bu Hati langsung menyelesaikannya atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Selama ini apabila terjadi suatu kasus di sekolah kami itu kami langsung melakukan penyelesaian jadi kami tidak menjadwal atau tidak terjadwal agar kasus tersebut tidak melebar kemana-mana. Jadi
bisa diselesaikan pada saat itu. Lalu, apakah ada seseorang atau faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentunya banyak faktor yang dapat membantu suatu keputusan, karena kita dalam mengambil keputusan itu kan kita bersama-sama. Nah itu nanti kita ada masukan-masukan dari tentunya guru-guru yang lain untuk mencari solusi yang terbaik. Dari semua hal yang telah Bu Hati sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Hati petik dari pengalaman selama ini? Terima kasih untuk apabila kita ada suatu permasalahan itu kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut itu dengan kita mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Itu tentu di akar permasalahannya, dicari akar permasalahannya untuk mencari solusi yang terbaik untuk mengambil keputusan, dan keputusan tersebut tentunya mempunyai dampak yang positif bagi banyak orang. Terima kasih Bu Hati atas waktunya dan kesempatannya. Saya mohon pamit undur diri, mau kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, terima kasih kembali. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu Ida, siang ini saya ingin mewawancarai Bu Ida terkait tentang dilema etika. Nah, selama Ibu Ida menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu Ida mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Untuk kasus-kasus yang dilema etika itu suatu pengambilan keputusan yang membuat saya bingung, karena dalam pengambilan keputusan itu suatu hal yang benar itu belum tentu benar buat orang lain, dan mungkin untuk bujukan moral itu suatu keputusan di mana masalah tersebut udah tentu benar dan mungkin juga udah diketahui salahnya gitu. Lalu Bu Ida, bagaimana Anda selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus dilema etika? Kalau untuk sehari-hari, saya seandainya terdapat dilema etika, yang saya pikirkan yaitu dalam pengambilan keputusan itu saya musyawarah sama teman-teman di sekolah, baik itu guru atau karyawan, dan bisa juga saya naik ke atas, saya bicara kepada yayasan atau komite, nanti tergantung masalah apa yang dihadapi gitu. Selanjutnya Bu Ida, langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bu Ida lakukan selama ini? Yang pertama, saya akan mencari akar masalah yang ada. Kemudian untuk itu, setelah kita mengetahui akar masalahnya, saya akan, kalau saya pribadi tidak bisa untuk mengatasinya, saya akan mencari beberapa informasi, misalnya dengan teman-teman atau sahabat-sahabat yang lebih tua, yang mungkin pengalamannya lebih banyak daripada saya. Terus kemudian nanti akan saya share, saya pikirkan banyak keuntungannya atau enggak dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian untuk yang terakhir, analisis resiko yang akan kami hadapi. Semoga dengan keputusan yang saya ambil tersebut tidak mengalami resiko yang banyak untuk teman-teman. Selanjutnya, menurut Bu Ida, hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Mungkin kita diskusikan secara langsung
yang bersangkutan dengan terbuka dan tanpa ada keterpaksaan. Kemudian kita dahulukan dengan sifat kejujuran sehingga keputusan itu dapat diambil. Bu Ida, hal-hal apa saja yang menjadikan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Apabila saya menemui suatu pihak yang tidak mau terbuka dan ingin menangnya sendiri, maksudnya di sini itu nggak mau mendengarkan pihak sebelah untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, di sini kami sebagai pihak yang dituakan kan serba salah ya, karena di salah satu pihak tidak ada kejujuran atau keterbukaan. Gitu. Ketika penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bu Ida langsung menyelesaikannya atau memiliki jadwal dalam penyelesaiannya? Sebisa mungkin akan kami langsung selesaikan agar masalah tersebut tidak semakin membesar. Adakah selama ini faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah Bu Ida dalam pengambilan keputusan? Mungkin di lembaga kami mempunyai rekan yang saling solid, saling menghargai dan saling melengkapi. Mungkin itu. Dari semua hal yang telah Bu Ida sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Ida ya? Oke, tak lanjutkan tadi apa ya? Dari semua hal yang telah Bu Ida sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Ida petik? Bahwa suatu keputusan yang kita ambil sesuai dengan dilema etika, kita harus mempunyai solusi yang terbaik, di mana keputusan yang kita ambil itu harus berdampak positif terhadap teman-teman atau orang yang bersangkutan yang mengalami dilema etika tersebut. Dan di sini alhamdulillah kami mempunyai teman-teman kerja yang solid, yang saling melengkapi dan saling menghargai. Terima kasih Bu Ida atas kesediaannya siang hari ini. Saya mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nuryani. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Nurjana. Oke, di sini saya ingin mewawancarai Bu Nuryani tentang pengambilan keputusan selaku kepala sekolah di TKA Bangangkring. Baik, akan saya mulai ya. Yang pertama, bagaimana Bu Nuryani dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bijukan moral? Menurut saya, dilema etika itu ketika saya bimbang dalam mengambil keputusan yang kedua-duanya sama-sama benar. Sedangkan rujukan moral itu ketika kita mendapatkan keputusan yang kedua-duanya jelas benar dan salahnya. Selanjutnya, bagaimana Bu Nuryani menjalankan pengambilan keputusan terutama dalam kasus dilema etika? Biasanya saya melaksanakan atau melakukan musyawarah dengan teman-teman sejawat di lembaga saya. Langkah-langkah seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Langkah yang kami ambil yang pertama yaitu kami akan bermusyawarah dengan teman-teman sejawat untuk mencari kejelasan kasus. Untuk yang kedua, kami akan meminta pendapat kepada teman-teman sejawat. Kemudian saya akan mengambil keputusan yang tepat. Hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal efektif menurut saya adalah mendapatkan teman yang kompak dan saling mendukung untuk satu sama lain. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Tantangannya adalah ketika salah satu teman sejawat tidak bisa menerima masukan. Ketika terdapat kasus dilema etika,
Apakah Anda akan langsung menyelesaikannya atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Saya akan langsung menyelesaikannya agar masalah segera selesai dan tidak tertunda-tunda. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Ada baik salah satu dari teman sejawat, komite, atau ketua yayasan. Dari semua yang telah Bu Nuryani sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik? Dalam setiap pengambilan keputusan, kita harus selalu musyawarah untuk mendapatkan mufakat bersama sehingga menghasilkan keputusan yang tepat, dan selalu menjalin kekompakan dengan teman-teman sejawat. Terima kasih Bu Nuryani atas kesempatan dan waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.